Ghibah itu dimulai dengan kalian tahu nggak kemarin tuh ya, si Hafiz tuh kok suka kali dia ngerebut cewek orang. Datang si kawan satu lagi si Abi, iya itu belum seberapa bro, belum seberapa kemarin tuh kok saking muaknya aku nengok dia pas kami karaoke, masa iya aku yang bayar semua, udah tahu awak nggak punya duit ya kan. Wah, bermacam-macam nih variasi kita mendengar gibah-gibahan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang pertemanan ya. Jadi judulnya teman dekat tapi tukang ghibah ya, tukang menceritai kejelekan orang lain. Ya, jadi kita dari kecil sampai sekarang ini pasti mempunyai teman. Sedikit banyaknya kita mempunyai teman, dan teman kita ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ya, pasti ada yang keras kepala, mau menang sendiri, egois. Ada pula kawan yang suka menjelek-jelekkan orang. Ya, kalau jumpa dia ya abu label, semua dilabelkannya, semua dicapnya. Ya, si inilah, si itulah kata dia kan. Si hitam, si birong, si lom-lom, si black. Ada yang si kerdil, bawa kira banyak-banyak. Ada juga kawan yang pendiam, kalem. Tapi setelah kita tahu, setelah kita kenal dekat, wah rupanya ngebacot sampai Sabang sampai Merauke. Ada ya kayak gitu kan. Ada juga kawan yang memang perhitungan. Ya kita mau bilang pelit, cuman dihaluskan perhitungan gitu ya kan. Ada yang boros, ada yang royal, ada yang nggak bisa menghemat asal ada duit. Ya banyak sekali karakter kawan-kawan yang ada. Tapi hal yang sering kita jumpai adalah kawan-kawan yang suka menceritai keburukan kawannya, ya, keburukan orang lain. Nah, kalau sudah kumpul ini ya kan, ya ini kumpul nih geng A ya kan, ada berapa kawan lah gitu ya kan, kawan kampus, kawan lokal atau kawan SMP SMA udah jumpa nih, ya udah ya pembukaan sam gimana bro kabarnya ini, oke di mana sekarang gini ya, barulah mulai. Ya, ghibah itu dimulai dengan kalian tahu nggak kemarin tuh ya, kalian tahu nggak kemarin tuh ya saya kumpul dengan si Putra ya, inisial ya, bukan inisial lah, ini contoh saya kumpul dengan si A, si Putra ya kan, duduk sama Putra, si Putra cerita dengan saya kejelekan si Abi. Oh kemarin si Abi tuh ya, masa iya begini, masa iya begitu. Tahu nggak kalau kemarin, masa iya dia pacar awak direbutnya, masa begini didekatinya. Oke. Ya kan, si Putra bicara sama aku. Besoknya si Putra ngomong sama si Abi, si Hafiz tuh ya. Si Hafiz tuh kok suka kali dia ngerebut cewek orang. Masa iya, udah tahu dia itu punya pacar, didekatinya juga lagi. Mentang-mentang begini begitu. Si Hafiz tuh ya egois, si Hafiz tuh ya. Datang si kawan satu lagi si Abi, iya itu belum seberapa bro, belum seberapa kemarin tuh kok saking muaknya aku nengok dia pas kami karaoke, masa iya aku yang bayar semua, udah tahu awak nggak punya duit ya kan. Wah, bermacam-macam nih variasi kita mendengar gibah-gibahan orang lain. Pertemanan tuh ya seperti itu, udah menjadi hukum alam. Kalau kita tuh harus siap diceritakan orang lain. Ya kita manusia ya kan, manusia. Gak mungkin kita nggak punya kesalahan, gak mungkin kita nggak punya kekurangan. Pasti adalah kekurangannya. Tapi itu tadi, kawan-kawan tuh kadang melihat kekurangan dari sudut pandang yang berbeda. Ya, kadang kawan dekat sendiri pun digibahkan, ya, diceritai. Mario Teguh pernah mengatakan, orang yang membicarakan keburukan orang lain kepada Anda akan membicarakan keburukan Anda kepada orang lain. Paham gak kata-kata ini? Saya ulangi lagi ya. Orang yang membicarakan keburukan orang lain kepada Anda akan membicarakan keburukan Anda kepada orang lain. Ya. Oke, jadi ada hadis ya, hadis tentang ghibah dalam kitab Bulughul Maram, disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
Tahukah kalian apa itu ghibah? Ya, Rasul bertanya kepada sahabatnya. Atadru namal ghibah? Rasul bertanya, apakah kalian tahu itu ghibah? Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Lalu Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda melanjutkan, zikruka akhoka bima yakroh, membicarakan saudaramu yang tidak disukai olehnya. Membicarakan, ya, mengingatkan sesuatu apabila dibicarakan itu timbul kebencian. Pembicaraan itu tidak disukai oleh yang bersangkutan. Itulah disebut dengan ghibah. Kalaupun seandainya, lalu bertanya kan, kalau seandainya itu betul apa adanya, fakta, data, nyata, nah gitulah ya. Apakah itu ghibah? Ya, itu ghibah. Kalaupun seandainya itu tidak benar, maka itu fitnah. Jadi ghibah ini bukan hanya di kalangan perempuan-perempuan saja. Memang terkenal perempuan itu tukang-tukang ghibah, tukang-tukang menceritakan. Jadi kalau ada laki-laki yang tukang ghibah disebut itu ya mulut cewek, ya perempuan gitu. Tapi semakin kesini ya, semakin modern ya, di era globalisasi ini. Apa kaitannya dengan globalisasi? Kita kan nggak bahas teknologi, oke, nggak mesti teknologi juga. Oke tadi ya. Gak mesti perempuan aja. Ya laki-laki hari ini, bapak-bapak di warung kopi ya asik duduk sap merokok ngopi. Jadi gimana itu ya? Aku nengok si bapak itu, masa iya orang gotong royong dia nggak mau gotong royong, ya kan? Orang nyangkul dia asik-asik ngerokok situ, nyangkul sekali istirahatnya berjam-jam, kan nggak apa itu ya. Banyak lah macam bentuk variasi orang-orang menghibah. Ya itu tadi, nggak mesti hanya ibu-ibu aja, bapak-bapak nggak mau kalah sebetulnya. Ya itu tadi. Oke ya, sampai sini mungkin kita paham, sehingga kita bisa membuka pikiran, membuka wawasan, memberikan sudut pandang yang berbeda. Jadi jangan sampai nanti ada yang baper-baper ketika dia tahu kawannya menceritakan keburukannya, ya, timbullah baper, ya, bawa perasaan, wah pening, pusing, wah membenci kawan itu. Janganlah seperti itu, ya, udahlah. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa dalam hubungan pertemanan, ya, ada kata kunci yang harus kita pegang. Walaupun dia suka menjelekkan kita, walaupun dia suka menggibahkan kita, menceritakan keburukan kita, tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui. Apa itu? Kesetiaan kawan itu terlihat pada waktu sulit. Kalau saya pribadi, mau saya dijelekkan, mau saya digibahkan, mau saya diburuk-burukkan di belakang orang lain, lantak lah situ, gak peduli. Manusia, oke, fitrahnya manusia punya kesalahan, ya kan. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu, anak cucu Nabi Adam itu mempunyai kesalahan, oke, gak masalah. Siapa yang mencari teman, ya, siapa yang mencari teman tanpa ada kekurangan, tanpa ada aib, ya, tidak mempunyai aib, maka selamanya dia tidak akan mempunyai teman. Itu ya tadi ya. Siapa yang mencari teman tidak mempunyai kekurangan aib, maka selama dia tidak mempunyai teman. Ya. Terlepas dari gibah, ya memang kawan-kawan kita suka gibah, ya gimana lagi. Tapi kalau seandainya kita sulit, dia ada, ya kan, ketika sulit dia mau bersama-sama, ya saling tolong menolong, oke, fine. Inilah dilihat kesulitan kawan-kawan semua. Udahlah, wajarlah kawan-kawan menceritakan keburukan kita. Ya jangan diambil pusing lah. Ya gak masalah lah masalah itu. Gak masalah itu. Yang penting masalahnya terselesaikan dengan masalah baru. Apa maksudnya itu? Aduh. Tapi aku pernah dengar kata-kata itu. Hidup ini adalah masalah. Hidup tanpa masalah itu juga masalah. Ketika hidup punya masalah, maka pecahkan masalah itu. Maksud gak dari kata-katanya? Masalah ke masalah aja. Jadi ada juga orang yang berpendapat, berikan aku masalah agar aku bisa mendewasakan diri. Karena kalau tidak ada masalah, ya begitu-begitu aja tak ada kemajuan. Oke ya. Itu aja sih yang mau aku sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.